Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan konsep SMART atau SMART Goals dalam penentuan tujuan keuangan. Mari kita mulai. Sebelum kita bahas SMART, apakah ada yang masih ingat SMART itu merupakan bagian komponen dari apa gitu? Ya, betul. SMART itu ataupun penentuan tujuan keuangan merupakan salah satu langkah dalam merencanakan keuangan atau salah satu langkah dalam perencanaan keuangan. Oke, baik. Nah, ada yang ingat apa langkah pertamanya? Yes, betul. Langkah pertama dalam perencanaan keuangan adalah dengan mengenal kondisi keuangan masing-masing atau kita mengetahui bagaimana kondisi pendapatan, pengeluaran, kemudian bagaimana kondisi aset dan hutang kita. Nah, setelah kita tahu kondisi-kondisi tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membuat tujuan keuangan atau menentukan tujuan keuangan. Yang otomatis tujuan keuangan yang baik itu harus memenuhi unsur SMART. Oke, mari kita bahas apa itu SMART. SMART merupakan suatu konsep yang sering digunakan dalam proses penentuan tujuan, baik itu tujuan pendidikan, tujuan organisasi, ataupun dalam konteks kita saat ini yaitu tujuan keuangan. Nah, SMART itu sendiri merupakan singkatan dari S-nya specific, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya realistic, dan T-nya time bound. Nah, setiap unsur ini akan kita bahas satu persatu. S stands for specific. Oke. Ada yang bisa menjelaskan apa itu spesifik? Atau ada yang tahu apa yang dimaksud dengan spesifik? Apa padanan bahasa Indonesia dari spesifik? Ya, khusus ya, khusus atau tidak umum, lebih spesifik, lebih khusus, ya tidak umum. Oke, betul. Unsur yang pertama adalah specific. State exactly what is to be done with the money involved. Jadi, suatu tujuan keuangan yang baik itu sifatnya harus spesifik, harus khusus, tidak bersifat umum. Bagaimana yang umum itu? Nah, yang umum itu contohnya adalah saya ingin membahagiakan orang tua. Oke, itu sifatnya umum. Artinya apa? Anda ingin membahagiakan orang tua dengan cara apa? Caranya tidak bisa Anda jelaskan, tidak dijelaskan. Nah, itu tidak spesifik. Contoh yang spesifik adalah saya ingin membahagiakan orang tua dengan cara membawa mereka pergi umroh. Nah, itu sudah lebih spesifik. SMART. Yang pertama tadi adalah S, specific. Yang kedua adalah M. Oke, M tadi kepanjangan dari measurable. Ya, apa itu measurable? Measurable. Biasanya kalau ada able-nya itu artinya dapat ya atau bisa. Terus measure itu mengukur. Ya, betul. Jadi kalau measurable kira-kira artinya apa? Dapat diukur. Ya. Measurable padanan bahasa Indonesianya adalah dapat diukur. Bagaimana penjelasan lebih lanjut? Mari kita simak. Unsur yang kedua adalah measurable atau dapat diukur. Nah, konteks dapat diukur dalam keuangan itu yaitu dengan cara write the exact dollar amount atau write the exact rupiah amount. Kalau kita hubungkan dengan contoh tadi yaitu ingin membahagiakan orang tua dengan cara membawa mereka umroh, maka untuk mengukurnya adalah kita harus tahu berapa sih yang kita butuhkan untuk bisa mengumrohkan mereka tadi. Berapa juta rupiah yang harus kita kumpulkan? Apakah 30 juta, 40 juta, ataupun 50 juta rupiah? Intinya adalah berapa uang yang harus kita kumpulkan untuk dapat mencapai tujuan yang spesifik yang tadi kita jelaskan di awal. Huruf yang ketiga ada S, M, lalu A. Oke, A ini kepanjangannya adalah attainable atau achievable. Nah, itu mirip-mirip di attainable sama achievable. Nah, sama dengan yang tadi yang kedua, measurable. Ada ujungnya ada able, berarti artinya dapat ya. Dapat di-attain atau dapat di-achieve gitu. Nah, attain sendiri apa artinya? Atau achieve lah. Apa arti dari achieve? I achieve these goals. Apa artinya? Ya, artinya adalah mencapai atau mendapatkan ya.
Berarti kalau attainable atau achievable artinya adalah dapat dicapai atau dapat dapat diraih lah, attainable. Penjelasannya akan kita bahas setelah ini. Stay tune. Selanjutnya ada attainable atau achievable. Determine how it can be reached, which is often determined by the individual's budget. Nah, setelah kita tahu tujuan yang spesifik kita tadi apa, terus kemudian kita tahu berapa jumlah uang yang kita butuhkan, selanjutnya kita harus dapat menentukan bagaimana cara kita mengumpulkan uang tersebut. Nah, disinilah harus kita masukkan strategi-strategi kita untuk bisa mengumpulkan sejumlah uang tersebut. Apakah dengan menabung atau dengan investasi, baik itu di pasar uang ataupun pasar modal, atau juga mungkin investasi di properti dan sebagainya, atau dengan cara menambah penghasilan. Yang jelas kita harus bisa menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengumpulkan uang sejumlah yang kita butuhkan tadi. Itulah yang disebut dengan attainable atau achievable, dapat dicapai. Lalu ada R, SMAR. Nah, R ini kepanjangannya adalah realistic. Oke, apa itu realistic? Padanan bahasa Indonesianya apa? Ya, realistis, real. Kata dasarnya dari real, artinya nyata ya. Berarti kalau realistis artinya apa? Ya, bisa jadi nyata gitu. Atau bisa juga kita anggap dia itu masuk akal, artinya ya realistis lah, masuk akal lah. Enggak seperti dibuat-buat, enggak sesuatu yang terlalu tinggi, tapi sesuai lah, masuk akal lah. Nah, itulah realistis. Oke. Yang keempat ada realistic. Do not set the goal for something unattainable or unrealistic. Artinya adalah realistis ya, atau masuk akal. Artinya kita tidak membuat tujuan yang tidak dapat kita capai ataupun tidak masuk akal untuk kita. Bagaimana kita bisa bilang bahwasanya tujuan itu realistis? Yaitu kalau memang kita berhasil menjelaskannya pada tahap achievable atau attainable tadi. Artinya kalau kita bisa menentukan bagaimana cara kita kumpulkan uang untuk dapat mencapai sejumlah yang kita butuhkan, maka itu adalah suatu tujuan yang realistis, bisa kita realkan. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana caranya, maka itu tahapannya tujuannya masih bersifat unrealistic, tidak masuk akal, ataupun mungkin belum masuk akal untuk kita. Unsur terakhir adalah T ya, SMART, smart. Nah, T ini merujuk kepada time atau waktu. Ada yang menyebutkan timely atau time bound dan sebagainya. Intinya adalah ada batasan waktunya ya, ada time-nya. Jadi udah spesifik, M-nya measurable tadi dapat diukur, A-nya itu adalah achievable, dapat dicapai, terus R-nya realistis tadi, dan ada jangka waktu, time bound. Last but not least is time bound, specifically stated when the goal needs to be reached. Nah, unsur terakhir ini adalah yang mengunci ataupun yang bisa membuat kepastian apakah tujuan kita tadi akan tercapai atau tidak, yaitu adanya batasan waktu, adanya target waktu kapan kita ingin mencapai tujuan tersebut. Nah, apakah dia tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kapan saya ingin menaikkan orang tua saya umroh, bulan depankah? Nah, ini juga keterangan waktunya ataupun batasan waktunya harus spesifik. Kita tidak bisa bilang di masa depan. Kenapa? Karena ya masa depan itu besok juga masa depan, nanti juga masa depan. Nah, konsep time bound ini juga nanti akan berpengaruh ke berapa jumlah uang yang kita butuhkan tadi, karena mungkin biaya umroh tahun ini dengan tahun depan akan berbeda. Kemudian juga akan berhubungan dengan bagaimana cara kita mengumpulkan uangnya, attainable tadi. Dan juga nanti akan berhubungan dengan realistis atau tidak, sesuai dengan kondisi kita saat ini. Nah, makanya yang terakhir adalah tujuan kita itu harus ada batasan waktu, kapan target ingin kita capai tujuan tersebut. Kesimpulannya adalah SMART merupakan suatu konsep yang digunakan dalam penetapan tujuan.
baik itu tujuan keuangan, tujuan organisasi, atau tujuan apapun. Dalam konteks tujuan keuangan, tadi saya sudah memberikan penjelasan yang mudah-mudahan detail ya dan diikuti dengan contoh, dan mudah-mudahan dapat dipahami para mahasiswa semuanya sudah paham dengan materi ini. Nah, kalau ada yang masih kurang paham, boleh silakan ditanyakan di kolom komentar, nanti saya akan mencoba menjawab sebisanya. Dan untuk yang merasa sudah paham, maka boleh silakan tuliskan salah satu contoh perencanaan keuangan yang tujuan keuangannya itu memenuhi unsur SMART. Jadi silakan tuliskan S-nya apa, M-nya apa, A-nya apa, R-nya apa, dan T-nya apa. Nah, ini nanti bisa menjadikan bahan pertimbangan untuk penilaian apakah mahasiswa yang mengambil mata kuliah perencanaan keuangan ini sudah bisa memahami penerapan unsur SMART dalam penetapan tujuan keuangan. Demikianlah penjelasan tentang penerapan konsep SMART dalam menentukan tujuan keuangan. Jadi suatu tujuan keuangan yang baik itu harus bersifat khusus, harus jelas, kemudian juga kita harus tahu berapa jumlah uang yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, dan kita dapat menentukan, menjelaskan bagaimana cara kita mengumpulkan sejumlah uang tersebut sehingga nantinya tujuan kita menjadi realistis. Dan yang terakhir adalah adanya batasan waktu, adanya target waktu. Sekianlah video untuk kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.